Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Rahmat Hidayat, Cindy Ayu Septiani, Muhammad Abdul Manan, Nirma Salvina Yuliasari, Rika Nurmalasari, Siva Rifanisa Khairiyah, Tia Destriani, dan saya sendiri Rizky Nurfauzia. Di sini kami akan memaparkan proposal dengan judul Analisis Efektivitas Biaya atau Cost Effectiveness Analysis pada penggunaan obat Cefixim dan Ceftriaxone pada penyakit pneumonia di Rumah Sakit XYZ Kota Bandung. Menurut Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO, pneumonia menyumbang 16% dari seluruh kematian anak di bawah 5 tahun dan menyebabkan kematian pada 920.136 balita atau lebih dari 2.500 per hari, atau diperkirakan 2 anak balita meninggal setiap menit pada tahun 2015. Pneumonia merupakan pembunuh utama anak di bawah usia 5 tahun atau balita di dunia. Angka perkiraan kasus pneumonia di masing-masing provinsi berbeda-beda, yaitu sesuai dengan angka yang telah ditetapkan. Perkiraan kasus pneumonia di Provinsi Jawa Barat yaitu 4,62%. Cakupan penemuan pneumonia balita menurut Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yaitu 58,80%, sedangkan target capaian adalah 80%. Prevalensi pneumonia di Indonesia berdasarkan diagnosis yaitu 2,2% dan di Provinsi Jawa Barat 2,6%. Sedangkan berdasarkan karakteristik umur, prevalensi dengan balita di Jawa Barat berdasarkan diagnosis yaitu 2,8%. Indikator yang digunakan sejak tahun 2015 adalah persentase kabupaten atau kota. Dengan meningkatnya penyakit pneumonia di Indonesia khususnya di Jawa Barat, maka diperlukan adanya pengobatan secara farmakologi untuk meminimalisir angka kematian akibat pneumonia. Baik, saya sini akan melanjutkan tentang antibiotik yang sering digunakan pada pengobatan pneumonia adalah antibiotik golongan Cefixim dan Ceftriaxone. Cefixim merupakan antibiotik golongan ketiga golongan cephalosporin, sedangkan antibiotik Ceftriaxone merupakan antibiotik golongan beta-lactam yang memiliki antibakterial dengan spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, serta bakteri anaerob, di mana kedua obat ini memiliki efek yang berbeda dalam pengobatannya. Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan biaya ialah dengan penerapan farmakoekonomi. Prinsip farmakoekonomi adalah mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil dari suatu pengobatan untuk dapat mengingatkan mengeluarkan biaya pasien rumah sakit maupun pemerintah adalah dengan melakukan analisis efektivitas biaya, cost aktivitas analisis. Cost efektivitas analisis adalah salah satu metode farmakoekonomi yang bertujuan untuk membandingkan biaya pengobatan dengan efektivitas terapi yang dilakukan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya Muhammad Abdul Manan, yaitu identifikasi masalah bagaimana perbandingan analisis efektivitas biaya atau disebut juga cost effective analysis antara penggunaan antibiotik, Ceftriaxone dan Cefixim pada penyakit pneumonia di Rumah Sakit XYZ Kota Bandung. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana perbandingan analisis efektivitas biaya antara penggunaan obat Ceftriaxone dan Cefixim pada penyakit pneumonia di Rumah Sakit XYZ Kota Bandung. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama bagi rumah sakit sebagai acuan untuk mengambil keputusan pemilihan dan pengambilan obat yang efektif dan efisien dengan menerapkan konsep farmakoekonomi, dan yang kedua yaitu bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan terhadap kajian dari konsep farmakoekonomi dalam pemilihan
dan penggunaan obat yang efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai metodologi, di mana untuk 3.1 yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit XYZ Kota Bandung pada tahun 2017 hingga tahun 2018 dengan metode yang digunakan merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pengambilan data secara retrospektif dan menggunakan metode CEA atau cost effectivitas analisis, pengambilan sampel secara total sampling. Data yang diambil merupakan data hasil rekam medis pasien dan bagian keuangan di rumah sakit XYZ. Adapun untuk 3.2 yaitu kita akan membahas alat dan bahannya. Untuk alat penelitiannya sendiri merupakan lembar pengumpulan data, alat tulis, dan alat hitung. Untuk bahan penelitian mencakup rekam medis pasien, pneumonia, tarif pemeriksaan dokter, hingga perincian obatnya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Rika Nurmalasari akan memaparkan poin mengenai penentuan pola penggunaan antibiotik beserta dengan penetapan kriteria alternatif. Yang pertama ada penentuan pola penggunaan antibiotik. Pengobatan tunggal antibiotik berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi seperti antibiotik cefixime dan juga ceftriaxone. Penyakit pneumonia merupakan penyakit gangguan pada saluran pernafasan, di mana terapi antibiotik ini diperlukan dalam mengobati infeksi bakteri yang terjadi pada saluran pernafasan. Yang selanjutnya ada penetapan kriteria alternatif. Penggunaan ceftriaxone dan juga cefixime ini digunakan pada pasien rawat inap, di mana antibiotik ini memiliki aktivitas untuk melawan bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif, serta beberapa bakteri anaerob termasuk Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan juga bakteri Pseudomonas. Yang selanjutnya ada penetapan kriteria populasi dan sampel. Penetapan kriteria populasi dan sampel pada proposal ini adalah pasien rawat inap dengan diagnosa penyakit pneumonia di Rumah Sakit XYZ Kota Bandung. Dengan kriteria inklusi adalah pasien usia lebih dari sama dengan 15 tahun, memiliki data rekam medik lengkap dengan diagnosa utama penyakit pneumonia, menjalani rawat inap, rincian biaya lengkap, menggunakan antibiotik ceftriaxone dan cefixime, dan tanpa ada penyakit penyerta. Eksklusinya adalah pasien pneumonia yang mengakhiri masa perawatan atas permintaan sendiri dan pasien yang meninggal pada saat perawatan. Yang selanjutnya ada penentuan karakteristik subjek penelitian. Karakteristik subjek penelitian pada proposal ini yaitu pasien pneumonia di Rumah Sakit XYZ berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 15-70 tahun. Parameter yang digunakan yaitu lama rawat inap atau loss length of stay. Selanjutnya ada penetapan komponen biaya. Komponen biaya yang digunakan di sini yaitu biaya medik langsung. Biaya medik langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan medis seperti biaya untuk obat, biaya untuk kamar saat rawat inap, dan biaya tambahan yang tidak ditanggung oleh asuransi. Biaya medik langsung yang digunakan adalah biaya obat pneumonia, biaya obat lain, biaya kamar, biaya tindakan medis, biaya jasa dokter, biaya laboratorium, dan biaya bahan medis habis pakai. Selanjutnya ada analisis farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi yang dipakai yaitu analisis data menggunakan total biaya medik langsung dan efektivitas obat, kemudian dianalisis dengan metode CEA atau Cost Effectiveness Analysis menggunakan perhitungan Eiser dan Eiser. Eiser merupakan rata-rata dari biaya pengobatan langsung dari masing-masing pengobatan dibagi dengan persentase efektivitas terapi, sedangkan Eiser adalah rasio perbedaan biaya dari dua alternatif dengan perbedaan efektivitas antara alternatif dan dihitung berdasarkan persamaan. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada penetapan outcome. Efektivitas terapi obat dapat dilihat dari nilai leukosit yang kembali ke angka normal, di mana angka normal leukosit ini menandakan tidak adanya infeksi yang terdapat di dalam tubuh. Untuk yang selanjutnya ada penetapan perspektif. Perspektif yang digunakan di sini yaitu perspektif individu, di mana perhitungan biaya perawatan diperhitungkan untuk mencapai kualitas hidup pasien.
Sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.